Selamat bertemu kembali di pembelajaran Excel. Di video tutorial hari ini, kita akan membahas lanjutan dari pembuatan form login yang disertai dengan prosesnya nanti. Ya, nah sebagai contoh awal, ilustrasi awal adalah di video sebelumnya kita sudah buat form seperti ini. Ya, ketika kita jalankan ini ya, ada tanda run ini. Ya, nah nanti kita masukkan username-nya apa, password-nya apa, kemudian kita proses. Nah, ini kebetulan di sini prosesnya belum ada. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana proses ini nanti ketika diklik ya, sesuai username dan password yang dimasukkan. Kemudian kita klik proses, dia akan tutup form ini, kemudian kita bisa klik di sheet yang ada di Excel ini. Kalau ini kan masih belum nih. Saya klik masih belum bisa ya, seperti itu. Atau kalau saya username-nya salah atau password-nya salah, ketika diklik ada muncul pesan, username atau password salah. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Jadi ketika kita mau membuat proses ini, kita harus ingat tadi di awal sebelum mulai ya. Kita buka dulu propertiesnya, propertiesnya. Ingat ya, ini ada namanya txt username di video sebelumnya. Ya, ini adalah txt password. Kemudian ini adalah cmd proses. Oke. Nah, isi dari masing-masing ini, isinya maksudnya isinya tuh ini. Nah, ketika saya ketik txt username itu adalah Sani, passwordnya adalah 123, maka yang saya sebut isi itu adalah ini, Sani dan 123. Berarti apa? Berarti kita harus ambil uh, username dan password yang diketikkan di sini. Ya, nah, untuk mengambilnya itu di properti yang digunakan itu ada properti text. Ya, di sini ada text. Nah, ini teks. Jadi kalau saya isi misalkan di sini, tuh di sini akan terisi, ya. Oke. Jadi ini adalah properti teks. Jadi apapun yang diinputkan di sini itu ngambilnya adalah di titik teks. Tapi kalau kemarin kan kalau kita lihat di sini ada caption. Nah, caption itu adalah proses untuk merubahnya, ya. Kalau kita lihat di sini dia tuh tidak ada teksnya, ya. Jadi kalau mau ngambil beda ya, kalau text box itu tidak ada caption dia. Tuh, ya. Kalau yang lain dia punya caption. Jadi kalau text box khusus text box isinya itu adalah teks yang ini. Oke. Oke, itu dulu yang harus dipahami. Jadi kalau kita mau ngetik username-nya apa, password-nya apa, maka cara ngambilnya adalah dengan titik teks nantinya di sini. Yang ini teks. Oke. Kemudian yang kedua adalah yang akan kita lakukan adalah ketika saya masukkan di sini username-nya, password-nya apa, proses. Maka prosesnya ini yang kita berikan perintah. Jadi perintahnya itu ada di tombol di button ini, proses ini. Caranya berarti ini kita double klik proses ini. Double klik. Oke. Nah, ini muncul CMD proses klik. Artinya ketika kita masukkan username-nya siapa, password-nya apa, kita klik tombol proses tadi. Ya. Nah, sekarang kita coba ambil dulu username dan password yang diinputkan. Untuk itu kita harus deklarasikan istilahnya. Kita harus definisikan penampungnya. Nah, ini pakai dim ya. Di video-video sebelumnya saya pernah jelaskan tentang dim. Ini adalah perintah untuk mendeklarasikan istilahnya itu variabel yang akan digunakan nanti di dalam skripnya. Dim berarti ada dua ya, username ya. Kita ngambil username, koma, passwd. Ya, saya singkat passwd ya, bukan password. Hati-hati. S sebagai apa? Nah, saya buatnya sebagai string. Karena yang diinputkan nanti username-nya siapa, namanya, password-nya berapa, itu saya anggap sebagai teks. Ya, jadi tidak pakai angka. Oke. Nah, kemudian username ini nanti saya ambil yang diketikkan. Username sama dengan, nah tadi ingat ya, txt titik txt username titik teks. Oke. Jadi yang diketikkan orang di sini nanti itu akan disimpan di username. Jadi nanti passwordnya misalkan Sani, itu disimpan di username-nya ini. Ya, nah begitu juga untuk ya, passwd sama dengan txt
password titik teks. Oke. Jadi nanti diambil ini saya kasih tanda ya, ambil username yang diinputkan. Simpan di variabel username. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ambil password yang diinputkan. Simpan di variabel password. Oke. Udah ya. Nah, selanjutnya kita akan ngecek kalau kita udah ngambil bener nggak password yang diinputkan dan username yang diinputkan itu benar nggak. Maka caranya adalah pakai perintah if. Jadi jika username yang diinputkan itu adalah, misalkan saya buat passwordnya ini ya, Sani ya, username dan passwordnya adalah kita buat 1, 2, 3, 4, maka nah ini ya. Jadi kalau dia benar, maka apa? Ya, maka kita akan coba. Jadi kalau dia benar, maka dia masuk sini nih, Excel-nya ini ke sheet yang ada di sini, sheet 1 ini. Ya, di sheet 1 ini. Maka sheet-nya kita ketik di sini sheet 1. Oke. Titik range area yang mau kita ambil, katakanlah A1. Ini A1 ya, A1. Jadi nanti kursornya akan kedip-kedip di sini. Ya. Titik aktif. Oke. Ya. Nah, ini dulu. Terus kemudian and if jangan lupa. Oke. Ya. Oke, saya coba jalankan dulu ya. Jadi kalau saya masukin passwordnya, username-nya salah nih ya. Klik tuh, dia tidak ada proses apa-apa. Oke, sekarang saya ganti nih, Sani 1, 2, 3, 4. Saya klik. Tuh, ya, dia akan muncul error gini ya. Tuh. Oke. Nanti kita cek di sini errornya kenapa ya. Oke. Ada support ya nanti. Oke. Ini kita close dulu nih. Oke. Nah, ini saya tutup dulu ya biar nggak ini. Nah, kemudian Pak, kalau username dan passwordnya salah gimana? Nah, kita tambahin else di sini. Oke. Else itu gini, jika ini username-nya benar, ya maka masuk nanti proses di sini apa? Di sini. Nah, ini kalau ini bagian ini adalah bagian yang salahnya. Ini adalah bagian salah. Bagian yang salah. Ya. Nah, kalau dia salah kita kasih pesan di sini, message box. Pesan, ya box. Kita kasih pesan username atau password salah. Oke. Kita kasih PB critical ditambah dengan PB OK only. Jadi cuma tombol OK aja. Judulnya ini info. Oke. Nah, ini. Sekarang saya coba run ya. Kalau passwordnya salah. Tuh, username atau password salah. Ya. Tuh. Oke. Jadi kalau saya tulisnya di sini benar. Tuh. Ya, belum ada proses apa-apa dia. Ya, tadi belum kita kasih perintah ya. Ini saya tutup nih tadinya. Oke. Oke. Ya. Oke. Ya, ini kita coba lagi ya. Misalkan ini saya username-nya salah sama password. Ya, passwordnya ini yang salah ya. Oke. Ya, oke. Misalkan ini saya benarkan 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, oke, masih error di sini. Sheet 1 range A1 aktif. Oh, ini aktivate. Salah ya. Nah, ini. Oke, saya ulangi lagi. Sani 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ya. Kursornya masuk sini dia. Ya. Oke. Ini saya coba kliknya di sini dulu ya kursornya ya.
Terus kita coba jalankan. Sunny. Lihat ya perpindahan kursornya nanti kalau dia benar. Tuh, ke situ. Ya, jadi kalau dia salah, pesannya nih. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah untuk membuat form login. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah mendeklarasikan variabel yang digunakan, variabel yang akan nanti digunakan. Ya, variabel ini adalah sebagai tempat penampungnya. Nah, kemudian isinya username ini adalah dari yang kita ketikkan. Jadi kalau username-nya apa, password-nya apa, itu disimpan di sini nanti. Nah, kemudian kita cek, kita validasi. Kalau username-nya ini, password-nya ini, maka dia masuk sini. Ya, bisa diakses. Tapi kalau salah, muncul pesan ini. Nah, password sama ini bisa diganti sama kalian. Jadi kalau mau gantinya di sini, namanya misalkan username-nya CIC, ya sini di CIC ganti. Ya, oke. Nah, kemudian ketika bagusnya adalah ketika ini kan gini. Nah, ketika saya benar ini CIC tadi ya. 1 2 3 4 klik. Nah, ini kan klik di sini ya, aktif ya. Tapi ini form login-nya masih muncul di sini. Kita mau hilangkan ini. Kita mau hilangkan. Maka di sininya kita tambahkan di sini. Unload namanya, unload. Unload kalau load itu kan memanggil, loading ya, load memanggil. Nah, apa yang mau di-unload, mau dihilangkan? Yang mau kita hilangkan adalah form login-nya. Ingat ya, ini nama formnya. FRM login. Oke, kita hilangkan ini form login-nya. Nah, nanti ketika kita jalankan, misalkan Sani, 1, 2, 3, 4. Ini salah ya. Oke, ini udah saya ganti. Ini CIC. Klik proses. Tuh, langsung close dia. Ya, langsung seperti itu unload-nya. Jadi form login langsung di close. Oke. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ketika bagusnya adalah gini. Bagusnya gini. Ini saya close dulu. Oke. Saya buka filenya. Tadi ini namanya. Jadi ketika file ini dibuka, dia langsung muncul pesan ini. Nih. Langsung muncul. Jadi kalau saya ketik 1, 2, 3, 4. Suara ini ya. Ini CC. Tuh, langsung bisa diakses. Oke, gitu. Ya, jadi ketika file dibuka, dia muncul dulu form, muncul dulu apa username dan password. Nah, ini bisa dipakai oleh kalian untuk mengunci file Excel yang kalian buat. Ya, jadi kita bisa kunci file Excel yang kita buat itu dengan menggunakan Visual Basic ini tadi. Oke, itu ya. Nah, caranya gimana, Pak? Cara untuk membuatnya itu. Caranya, oke. Nah, untuk membuatnya biar bisa dipanggil otomatis, caranya gimana? Ya, saya ulangi lah ya. Jadi, diperhatikan di sini. Ya, di Project Explorer ini. Ada sheet 1, ada disk workbook. Nah, di disk workbook ini, kita double klik. Nanti, di sini akan muncul layar kosong putih gini. Kita tambahkan ini, sub workbook open. Oke. Nah, workbook open ini adalah apa? Ketika workbooknya kebuka. Ya, ketika workbooknya apa? Apa yang mau kita lakukan? Oke, kita panggil form login-nya tadi. Form login titik show. Nah, ini. Show ini adalah untuk menampilkannya. Ya. Jadi form login-nya show. Jadi nanti ketika pertama kali jadi kalau kita close ini, file ininya kita close, kita buka, ini filenya, tuh muncul ini. Ya. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kita yang workbook-nya tadi ini kita hilangkan, ini saya hilangkan ya. Saya save dulu. Terus saya close. Kemudian saya buka lagi file ini. Tuh, dia tidak muncul formnya. Jadi untuk membuat dia menjadi dibuka otomatis, maka kita di workbook ini, ya kita tambahkan ini. Ya, workbook open titik show. Ya. Oke, gitu ya. Jadi di form login ini kita bisa menambahkan perintah untuk mengaksesnya seperti ini.
Oke, kita coba lagi ya. Misalkan ini saya close dulu. Terus kemudian saya coba buka filenya. Oke, muncul ya di sini. Saya tulis di sini 1234. Oke, bisa dikerjakan di sini. Ya. Jadi workbook from oven ini akan membuat dia akan tampil dulu di sini. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya adalah kalau kita ketik di sini, username-nya ini kan tuh masih kelihatan ya password-nya ya. Biasanya kan kalau di login itu tandanya bintang ya. Nah, kita bisa ganti di properti dari text box ini ya. Klik dulu di sini ya. Cari yang namanya password char. Nih, ada password char. Nah, kasih tanda apa yang mau kita boleh? Tanda bintang. Enter. Jadi nanti ketika saya ketik di sini, ketika saya run di sini, tuh, bintang. Tapi kalau saya ganti tanda bintangnya dengan tanda, misalkan tandanya saya ganti di sini, password charnya saya ganti MP. Sorry, ini saya ganti ini passwordnya PPPPP. Nah ini bintangnya saya ganti dengan tanda katakanlah persen. Maka di sini ketika dijalankan, ya ketika kita jalankan, tuh persen dia tandanya. Ya, jadi hati-hati dengan tanda ini. Saya balikin lagi password charnya saya ganti dengan tanda bintang yang umum ya. Itu. Oke. Nah, ini. Oke. Jadi kesimpulannya di video hari ini adalah bagaimana kita memberikan proses untuk form login yang sudah kita desain di video tutorial sebelumnya. Jadi itu caranya adalah seperti apa? Caranya adalah kita deklarasikan variabel ini ya, silakan dicoba, dicek di sini. Ya. Kemudian variabel ini akan menampung yang kita inputkan. Ini ingat ya, ada property text di sini. Jadi txt username ini adalah yang nanti di formnya, ya, yang di formnya, di form loginnya. Ini saya close dulu ya. Nah, yang ini txt ini namanya, txt username, txt password. Nah, isinya itu akan diambil dengan property text. Ya, nah isinya ini nanti disimpan di username ini. Sama seperti password juga. Dengan property text yang ada pada objek txt password disimpan di password. Nah, nanti kita validasi di sini. Ini validasi. Jadi kalau username-nya ini, password-nya adalah ini, dan benar, ya benar ini artinya. Ya, ini benar nih saya kasih tanda keterangan di sini benar. Jika benar, maka sheet 1, sheet yang ini, kemudian range A1, A.1 ini, aktif, artinya kursor yang ini akan ke sini, sel ini A1. Oke, selanjutnya adalah unload form login. Nah, unload form login ini akan menutup form login yang formnya tadi. Jadi ketika benar dia tutup langsung, terus bisa kita ketik. Tapi kalau dia salah, nah maka ada ini, keterangan ini. Ya, username dan password salah. Oke, itu satu. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan berikutnya, bagaimana caranya ketika file ini dibuka pertama sekali, file Excel ini, yang muncul adalah form login. Maka di this workbook ini, kita ketik ini, workbook open ini, workbook, awas ya jangan salah ya, workbook, work kerja, buku kerja, open, underscore open. Yang mau ditampilkan apa? Form loginnya ini, namanya ini. Kalau kalian belum ganti nama formnya, silakan diganti atau tetap diketik di sini nama formnya apa. Titik show. Oke, itu satu. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah untuk mengganti kata-kata menyembunyikan password yang kita inputkan, kita bisa menambahkan properti password char, ya password char di txt password char dengan simbol apa, angka yang kita inginkan, simbolnya apa. Oke.
ya. Terus kemudian kalau sudah disimpan, terus kemudian nanti bisa kita coba caranya dengan di-close dulu semuanya. Oke. Terus kemudian kita coba buka filenya. Nah, nanti muncul form seperti ini. Jadi kalau salah, muncul pesan ini. Tapi kalau dia benar, oke, 2, 3, 4. Salah ya, ini masih, oke, ini jadi cacing. Tuh, dia close formnya. Terus kemudian kita bisa lakukan proses di sini. Oke, demikian video tutorial singkat hari ini. Ya, silakan dicoba. Nanti kan kita lanjutkan proses berikutnya ketika login yang sudah benar tadi mengakses menu-menu yang akan kita gunakan dalam kasus-kasus berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih dan selamat mencoba.